Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami ya. Di video kali ini kita bertemu dengan kulkas merek Polytron ya teman-teman. Dengan kerusakan itu dia tiba-tiba tidak dingin ya teman-teman. Jadi kata orangnya itu dinginnya itu makin lama makin berkurang ya teman-teman. Nah, untuk langkah pengecekannya kita cek ya seperti biasa ya, cek di bagian evaporatornya. Apakah ada benda tertusuk, apakah ada yang tertusuk ya atau bolong di bagian evap. Nah, ini sudah saya hidupkan teman-teman. Ini di bagian ujung tidak ada dingin sama sekali ya, di bagian evaporatornya tidak ada dingin sama sekali. Dan untuk di bagian bawah ya teman-teman, ini sudah ada tanda-tanda kondensor ini mulai keropos ya teman-teman. Nah, ini adalah jalur kondensor ya teman-teman. Ini udah tanda-tanda keropos untuk di bagian kondensor. Dan untuk bagian evaporatornya tidak ada dingin sama sekali. Kita langsung cek di bagian belakang. Nah, di sini mesinnya hidup ya teman-teman. Dan di bagian filter tidak ada panas sama sekali. Ini di bagian filter sebelah kiri. Dan juga di jalur kondensor juga tidak ada panas sekali ya. Artinya freon ini sudah habis ya teman-teman. Nah, karena kebanyakan ya untuk jenis Polytron ini bocornya itu ada di bagian kondensor ya teman-teman. Jadi saya langsung menggantinya dengan ukuran yang 8 ya teman-teman. Karena evaporatornya kecil, saya menggantinya dengan ukuran 8. Dan untuk tanda-tandanya sudah terlihat tadi ya teman-teman. Di bagian pintu bawah kondensornya sudah mulai keropos. Makanya saya langsung ganti kondensornya. Kita potong di bagian jalur hisapnya dulu ya teman-teman. Ini bertujuan untuk memflashing ya, agar oli yang ada di evaporator ini bersih ya teman-teman. Jadi ketika oli itu di evaporator ini sudah bersih, nanti proses pendinginannya itu cepat teman-teman. Jadi nggak terhambat ya. Nah, ini teman-teman bisa bersihkan sampai bersih. Nah, kalau sudah bersih, karena olinya tadi sudah berkurang ya teman-teman, kita flashing, maka teman-teman bisa tambahkan olinya lagi ya teman-teman. Kira-kira aja ya teman-teman, kira-kira aja sebanyak apa tadi olinya keluar, teman-teman bisa tambahkan olinya jadi dikira-kira ya. Nah, ini saya menggunakan filter ya teman-teman untuk pengisiannya. Jadi filter kita potong bagi dua, jadi biar nggak tumpah ya, seperti ini ya. Nah, ini udah cukup teman-teman. Selanjutnya kita pemasangan kondensornya ya teman-teman. Jadi kita menggunakan baut saja ya untuk kondensornya. Kita baut ke bodi kulkas. Teman-teman bisa baut atas bawah ya teman-teman. Bisa ditambahkan lagi kalau pengen kuat. Dan untuk selanjutnya kita akan potong ya untuk pipa kondensor yang masuk ke bodi ya. Kita akan menghubungkan ke kondensor yang baru ini ya teman-teman. Jadi kita potong seperti ini. Setelah dipotong lalu kita sambung ya, kita las ya teman-teman. Seperti ini untuk pengelasannya. Selanjutnya kita akan potong ujung dari kapiler ya teman-teman. Jadi kapiler ini kita potong karena kita akan mengganti filternya ini ya teman-teman. Kita nggak akan menggunakan filter yang lama ini karena kita akan mengganti dengan filter yang baru. Oke, nah seperti ini untuk filter yang baru. Selanjutnya kita tinggal las saja ya teman-teman.
Untuk selanjutnya kita las di bagian pipa hisap tadi yang kita potong ya teman-teman, yang kita buat untuk flashing. Kita akan sambung kembali. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke proses pengelasan untuk di bagian pengisian freon ya teman-teman. Di sini untuk pengisiannya itu saya menggunakan kapiler ya teman-teman. Jadi saat memotong itu biar lebih enak ya teman-teman. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita pasang dulu ya untuk freonnya. Oke, sudah terpasang untuk freonnya. Selanjutnya kita masuk ke proses pemakuman ya teman-teman. Jadi jika teman-teman itu nggak ada alat vakum ya, teman-teman bisa menggunakan cara seperti saya untuk memvakum ya. Jadi untuk kapiler ini ada dua jalur ya teman-teman, yang dari filter ini. Yang satu itu masuk ke evaporator dan yang satu untuk membuang angin ya teman-teman, atau memvakum ya. Dan untuk tekanannya ini sudah mulai menurun, dan ini adalah kapiler ya yang untuk pembuangan atau memvakum ya. Di sini kita cek menggunakan metil ya teman-teman, apakah anginnya itu masih keluar atau tidak. Nah, kalau misalkan anginnya itu sudah tidak keluar ya teman-teman, kita langsung matikan kulkasnya ini, kita cabut, lalu kita hirupkan, kita hisapkan metilnya ini melalui metil ini ya teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini kita hisapkan. Nah, kalau sudah terhisap langsung kita tutup ya, kita paten seperti ini. Nah, kita tutup. Oke, kita potong karena ini terlalu panjang ya. Kita tutup di bagian sini aja. Selanjutnya jangan lupa kita las ya teman-teman, agar tidak ada kebocoran pada freonnya. Oke, sudah tertutup. Selanjutnya kita akan mengisi freonnya ya teman-teman. Untuk dalam keadaan mati seperti ini, biasanya itu saya tekanannya itu saya kasih freon sekitar 70 sampai 80 PSI ya teman-teman. Kalau keadaan mati seperti ini saya isi sampai segitu teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah sekitar 80 ya. Selanjutnya kita hidupkan kulkasnya. Oke, sudah hidup dan tekanannya sudah mulai menurun ya teman-teman. Nah, ini turunnya ini sampai biasanya itu antara 10 sampai 15 ya teman-teman, kalau udah turun. Nah, ini ada di angka 15 ya. Dan untuk kondensernya sudah mulai panas, dan di bagian filter masih hangat sedikit ya teman-teman, artinya masih kurang freonnya ini teman-teman. Nanti kita tambahkan lagi.
Dan di sini tekanannya menunjukkan di angka 10 ya teman-teman. Kita tambahkan freonnya. Kita tambahkan sampai menunjukkan angka di 15 PSI ya. Oke, masih kurang, kita tambahkan lagi. Oke teman-teman, ini sudah menunjukkan angka 15. Kita tunggu ya sekitar 15 menit. Oke, nah setelah 15 menit kita cek di bagian evaporatornya ya teman-teman. Dan untuk evapnya sudah merata ya teman-teman, untuk dinginnya. Dan untuk lampunya sudah saya ganti ya tadi ya. Artinya kulkas ini sudah normal kembali ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari kami, semoga bermanfaat.